Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam solidaritas. Kembali kita bertemu di podcastnya PUK PT Sumber Indonesia di hari ini. Jangan lupa yang ke berapa ya, Jaya? Berapa itu nggak kelihatan jarinya? 9. Oke, ke-8. Ke-8 di podcast kita hari ini di podcast ngobrol perkara receh. Tapi hari ini nggak receh-receh banget karena bintang tamu hari ini luar biasa. Saya harus banyak hati-hati bicaranya. Karena tamu kita kali ini ya bisa membuat kontroversi lah di kalangan teman-teman. Tapi apa boleh buat, karena kita harus tetap berhubungan supaya hubungan industrial berjalan dengan baik, dengan lancar. Suka tidak suka ya harus dibikin suka. Jadi sosoknya sangat kontroversi. Salah ngomong dekat ya, ya. Beliau sosok yang tahu betul lah kondisi perindustrian, kondisi perusahaan di seputaran Kerawang dan sekitarnya, atau mungkin seputaran di Indonesia lah. Tahu ya perkembangannya, karena beliau memang masuk ke dalam organisasi yang disebut, kalau organisasi kita organisasi karyawan buruh. Kalau beliau organisasinya organisasi HRD, yang katanya biasanya itu berlawanan. Tapi ya tidak berlawanan ya, tidak berlawanan. Beliau partner yang sering juga ya kontroversi juga di meja perundingan. Ya sedikit kadang naik nadanya, kadang turun, ya. Kadang jaim ya, kadang enggak juga. Ya kadang asik juga. Oke, langsung saja. Bapak Ridwan Syah. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam. General Manager HRD PT Sumirabur Indonesia, partnernya serikat kita yang sering melakukan perundingan dengan kita. Assalamualaikum Pak Ridwan Syah. Waalaikumsalam Pak Alek. Jangan sampai kena SP nih J, saya nih. Salah ngomong. Itu kan asumsinya Pak Ali aja. Tapi asumsinya harus selalu begitu. Tapi biasanya asumsi itu benar sih ya. Kan belum apa-apa saya udah dicemes J. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih. Saya dulu yang mengucapkan selamat datang. Selamat datang. Di ruangan yang penuh gak terlalu berjuang sih, ini mintanya kita ke Pak Ridwan saya waktu itu. Waktu masih Jamal almarhum. Tapi ya alhamdulillah dikasih juga akhirnya sama Pak Ridwan Syah. Selamat datang di ruangan ini, kayaknya sekalian sidak, sekalian audit ini dari Pak Ridwan Syah. Terima kasih Pak atas waktunya di tengah-tengah kesibukan hari ini. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Masih Sehat, tetap Pak? semangat. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Ya. Kita masih puasa Pak ya. Ya begitulah. Jangan nakal-nakal lah saya puasa. Yang penting menahan diri. Ya, menahan diri dengan emosi. Jangan emosi. Jangan emosi, betul Pak. Ya Pak, Pak Ridwan Syah ini sudah berapa tahun Pak ya gabung di HRD ya, menjadi tim perunding. Ya kalau saya bicara ya sebagai pengambil keputusan juga. Ya, kira-kira 10 tahun nih. Tahu ya zamannya? Ya, almarhum. Zamannya Pak Haji, serikatnya zamannya Pak Suparwoto ya? Bukan, Pak Eri. Oh, Pak Eri. Oh, dari Pak Eri. Ya, sebelumnya saya bekerja di Works Technical waktu itu ya. Oh iya. Ya, kira-kira ada 15 tahun. Kemudian dari 97, kemudian waktu itu dipercaya pegang di HRD.
keterusan sampai sekarang. Enak. Ada. Dan paling banyak posisi yang suka duka Pak Ridwan Syah itu tadi saya bilang, saya juga bingung mau ngomongnya ini. Antara bertanya atau berdebat atau apa saya juga nggak bingung. Tapi ya kita hari ini bertanya-tanya seputar hal-hal yang sangat urgent tentang perindustrian, kondisi-kondisi perusahaan setelah pasca COVID 2019 sampai 2022. Karena saya yakin Pak Ridwan Syah dengan pengetahuannya, pengalamannya di HR tahu kondisi bagaimana perindustrian sekarang, Pak Ridwan Syah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali. Ya, siap. Ini suatu kesempatan yang luar biasa buat saya ini. Betul dong. Ya, biasanya sih kita di meja perundingan kan. Ya. Ada naik, ada keras. Ya. Tapi dalam ini kita datar-datar saja. Datar aja. Gitu. Kita puasa lah dengan emosi Pak. Asal nggak makan dan minum. Cuma satu yang kurang. Konsumsinya nggak ada. Oh jangan, tuh kan. Tunggu beduk. Baik. Kalau bicara mengenai kondisi industri saat ini ya sepertinya seperti kondisi sudah mengalami kepulihan. Ya. Ya. Dan ditandai dengan pelonggaran PPKM. Ini cukup besar efeknya. Sales sudah mulai bekerja dengan maksimal. Dia mulai pergi ke luar kota untuk melakukan hal sebagainya. Dan efeknya juga bagus juga buat ekonomi Indonesia ya. Mungkin ini juga ditopang dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah waktu tahun lalu sudah 5,31%. Ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura saja itu di bawah 3,8%. Singapura 3,8%. Kemudian Thailand tuh 4,5%. Dan yang lebih parahnya lagi Amerika Serikat itu sekitar 2,9%. Berarti memang negara kita ini memang ada potensi untuk berkembang menuju growth ekonomi yang lebih baik ke depan. Namun jangan lupa di depannya itu masih ada tantangan-tantangan mungkin yang perlu kita pikirkan. Bapak tahu kan sekarang perang Rusia Ukraina ini cukup membuat kita perlu mengantisipasi hal-hal yang itu pengaruh juga Pak. Pengaruh dengan adanya efek kenaikan BBM kemarin. Otomatis kan daya beli masyarakat juga berkurang. Untung saja kita baru kemarin sudah naik gaji, naik upah. Naik dong. Cukup luar biasa. Cukup luar biasa. Terima kasih PAT-nya juga lumayan. Itu mendongkrak daya beli masyarakat kondisi seperti itu. Tapi ada juga ya perusahaan-perusahaan yang saudara-saudara kita di pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Karena ekspor kali ya. Di luar sana memang kebutuhan dan terhadap itu telah berkurang dengan adanya konflik seperti ini. Dan juga para startup perusahaan-perusahaan e-commerce itu juga banyak yang juga jatuh dengan kondisi seperti ini. Tapi alhamdulillah industri otomotif kita masih tetap bertahan dengan baik. Karena perang Ukraina sama di negara itu lebih banyak produk yang dari kita itu produk sepatu kayak gitu kali Pak. Betul. Tekstil gitu. Ekspor kita terimbas. Terimbas. Ya luar biasa memang kita melewati hari-hari yang sulit ya Pak ya. Betul. Dari 2019, 2022. Tapi alhamdulillah kita bisa lewati. Benar. Kita optimis pada kondisi COVID saja kita bisa melewati dengan baik. Ya mudah-mudahan di depannya kita juga bisa melewati hal itu dengan baik. Perasaannya kemarin COVID gimana itu Pak? Dari mulai kita kerja Pak Ridwan Syah itu pastilah pengambil keputusan strategis di perusahaan ini ikut andil lah Pak Ridwan. Itu perasaannya gimana itu? Dari mulai harus menghadapi dan akhirnya ya banyak lah ya. Sampai akhirnya tetap 3 tahun itu kita Dunlop masih menghasilkan profit yang terus meningkat. Ya, yang kita pikirkan adalah SDM. Ya, SDM. Karena bagaimanapun juga itu SDM adalah penggerak produksi ya. Betul. Kita harus selamatkan dia. Bagaimana SDM di tengah kondisi pandemik ini tetap sehat. Makanya kita tidak tanggung-tanggung untuk melakukan vaksinasi 1, 2, 3 dan sebagainya gitu. Kemudian kita ikuti protokol-protokol pemerintah. Melakukan modifikasi peralatan yang ada supaya kita bisa menjaga jarak. Berat. Ya.
Berat tapi ya waktu itu berat Pak ya. sekali, Berat. terutama untuk menggugah kesadaran bermasalah itu yang masih ingat saya. masih ingat waktu itu. Saya sering berdebat, tolong bantu ya. Ya. Kalau mau jalan terus harus ikut. Apa Dan boleh? saya juga sering debat nggak mau. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Sampai ada beberapa teman kita juga yang akhirnya nggak mau ya, akhirnya dengan keputusannya Ya, harus resiko. Betul. Dengan kepentingan inilah kita sama-sama Ya, mencari betul. titik temu lah ya. Begini. Ada mungkin ada suatu hal yang nggak mau dengan alasan-alasan, tapi kita mencoba bagaimana caranya mereka itu menjadi mau. Ya. Mungkin dengan cara-cara yang bisa meringankan mereka seperti itu. Menjadi mau, dan yang tidak mau kekeh dengan keyakinannya, Ya, kita juga nggak cari jalan tengah bagaimana dia juga akhirnya mundur dengan baik-baik Betul. dan mendapatkan juga perusahaan juga memberikan kompensasi yang yang baguslah menurut saya. Ya, itu itu resiko yang kita hadapi ya Pak ya. Itulah pilihan. Ya, menurut saya. itu pilihan. Kalau mau lanjut ya ikuti aturan. Kalau tidak ya melanjut ya kita akan keluar dengan baik-baik. Gitu. Dan hasilnya Ya alhamdulillah kita terus berkembang perusahaan. terus berkembang dan kita nikmati juga bareng-bareng. Ya PAT-nya juga lumayan, alhamdulillah selalu meningkat dari 2019 4,1, 4,1, 4,3. Ya, ini besok tantangan apa? tantangannya Ya? bareng-bareng. Ya bagaimana kita bisa mempertahankan. Yang mempertahankan itu lebih sulit biasanya. Betul. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa terus bisa menghasilkan yang terbaik buat karyawan dan pengusaha. Ya, amin. Amin. Hubungan tetap baik teman-teman. Ya, kondisinya dengan terus saya boleh nggak bocorannya HRD ini? Saya lihat ada training boleh dibocorkan nggak? Sedang melakukan peningkatan sumber daya manusia berkaitan dengan HR ini kan, itu tanggung jawabnya kan di situ. Sumber daya manusia di Dunlop ini saya lihat sedang ada pembenahan. Ini boleh bocorannya? Apa ini agendanya? Kalau boleh, boleh. di-share. Enggak ada yang rahasia. Untuk kepentingan kita semua. Tuh. Ya. Untuk misi kita perusahaan, ya kita juga minta bantu nih kerjasama dari serikat pekerja supaya misi ini juga bisa berlangsung dengan baik. Ya. Ada 4 langkah yang kita lakukan. Langkah pertama adalah menyatukan spirit, menyatukan semangat kita dalam membangun ini. Kita sudah berhasil memformulasikan visi misi 5 tahun ke depan. Surindo tuh mau kemana? Apa yang akan dicapai oleh Surindo 5 tahun ke depan? Visi misi inilah yang kita akan satukan dari karyawan atas sampai ke bawah. Satu tujuan, begitu. Jadi masing-masing karyawan ini punya visi misi nih. Masing-masing jabatan ada visi misi. Bukan, kita mempersatukan visi misi. Oh. Semua orang pasti kalau ditanya Ya. apa sih tujuan bekerja, pasti akan bermain macam-macam. Tapi bagaimana kita membuat satu visi misi yang bisa menggerakkan karyawan, mengadopsi semua kepentingan-kepentingan di dalam organisasi. Ya. Mengerti Pak ya? Agak sedikit susah saya ngomongin. Aduh, beda kelas ya. Beda kelas. Saya belum selesai, beliau sudah S2 teman. Susah Pak. harusnya ketua, harusnya itu yang menjual acaranya ketua. Cuman saya khawatir malah perdebatan kalau sama ketua. Mending sama saya aja dulu. Oke. Apalagi ya? Masih banyak sebenarnya. Ada 4 tadi ya. Ya. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya manusia untuk generasi penerus. Waduh. Ya. Regenerasi ini. Ya, ini penting juga buat Surindo ya, di mana kita juga harus mempersiapkan mereka. Ya, betul. Supaya mereka siap untuk menggantikan orang-orang yang sudah yang sudah banyak berkecimpung di dunia Surindo gitu. Itu yang kita sedang persiapkan, dan kita juga sedangkan memperbaiki sistem-sistem yang ada supaya mereka bisa cepat ahli untuk mengalih teknologi dari orang-orang yang sudah mapan. Gitu. Luar biasa. Oke. Yang ketiganya Pak? Yang ketiga, kita memperkuat kompetensi. Kompetensi itu kan dibentuk oleh 3 hal. Ya. Skill, kemampuan, dan attitude. Betul. Tidak hanya skill saja, attitude juga kita sedang perbaiki melalui aktivitas-aktivitas
peningkatan disiplin karyawan. Tolong jangan disalahartikan ini. Nah, HRD kejam, bukan, bukan kejam. Kita ingin membangun budaya yang baik di perusahaan ini. Ya, di sini. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan juga kemampuan orang-orang yang ada di dalam shop floor dan sebagainya. Bagaimana bisa dia cepat berakselerasi untuk bisa menguasai pekerjaan dengan 3 hal. Pertama dengan formal learning yang training di in-house seperti itu, webinar, kemudian aktivitas on the job training, ya. Dengan memberikan project-project kepada mereka, memberikan pengalaman-pengalaman kerja kepada mereka secara sistematis. Dan ketiga adalah feedback, memberikan konseling supaya mereka juga bisa meningkat kemampuannya. Kita memberdayakan 3 hal ini untuk bagaimana mereka cepat pindah ke posisi yang lebih sesuai. Terkait dengan itu semuanya ada keseimbangan kan ya Pak Ridwan, maksudnya terkait dengan peningkatan usaha-usaha untuk peningkatan attitude sumber daya manusia itu bukan hanya dari kalangan bawah saja yang dilakukan sama dia juga kan, ada keseimbangan di tiap-tiap semua tingkatan jabatan kan, sampai tingkat asisten manajer juga dilakukan itu. Ya, bukan hanya itu saja, program-program kita pun juga bantu dari program-program seperti musik, ya, program-program untuk pengajian bulanan yang sudah mingguan yang sudah dilakukan di situ, tolong dilanjutkan. Karena untuk tidak hanya skill saja, moral pun kita harus untuk pada mereka, supaya mereka juga bisa mempunyai kemampuan skill secara hard skillnya, soft skillnya, dan mentalnya juga bagus. Tapi bagus, programnya luar biasa. Tapi evaluasinya dievaluasi tiap bulan atau bagaimana nih bahwa program ini peningkatan disiplinnya terlihat lebih meningkat, itu evaluasinya itu tiap bulan atau bagaimana? Alhamdulillah kita memang sudah ada program ya, bagaimana kita menciptakan program kedisiplinan ini sudah baik. Kondisinya bapak-bapak bisa rasakan. Bisa rasakan. Saya tidak usah bicara panjang lebar lah, mungkin nanti. Nah, sekarang Pak Ali coba lihat di kondisi di lapangan bagaimana kedisiplinan mereka, bagaimana tata letak layout, terus ya memang awalnya untuk membangkitkan kesadaran mereka itu memang sulit, tetapi begitu kita kasih tahu kenapa mereka harus melakukan itu yang kita harus kasih tahu pada mereka, kesadaran mereka. Ya, yang sulitnya sih kita. Ya, saya juga ucapkan terima kasih nih ke Serikat Pekerja karena saya juga sadar bahwa di sini juga ada peran Serikat Pekerja untuk membantu manajemen gitu kan. Kalau kita kan kadang-kadang bicara menyampaikan keinginan perusahaan, mensosialisasikan harapannya perusahaan itu seolah-olah kita berada pada posisi manajemen. Itu yang menjadi kontroversi. Tapi ya itu. Terus buat tanya gimana cara menyampaikannya, Pak? Ya menyampaikan saja. Perkara nggak dicap. Oh, ini pihak dari manajemen. Dicap sering, Pak. Jadi balik nanya sih. Dicap sering, tapi ya itu resiko, Pak. Oke. Orang suka atau tidak suka kan harus ini. Oke, udah. Jadi saya yang ditanya aja. Oke, Pak. Ramadan ini, Pak. Ya, siap. Bentar lagi ya kegiatan tradisi di kita mudik. Ya. Tapi saya bingung dengan yang namanya cuti itu. Apa, Pak? Di PKB itu kita cuti sudah diatur sedemikian rupa, sudah dibuat aturannya di PKB. Tapi setiap kali mendekati libur Lebaran selalu menjadi kontroversi karena ada pengaturan-pengaturan dari beberapa departemen head terkait jatah cuti, bahwa cuti harusnya diatur 1 orang saja per grup, padahal di cuti Lebaran itu kan banyak orang yang punya kepentingan ingin pulang kampung. Nah itu yang penting kan begini, Pak, bahwa PKB ini berjalan dengan baik. Betul, Pak. PKB yang sudah kita sepakati yang kemarin itu yang ada peningkatannya itu itu kan berjalan dengan baik. Tapi di sisi lain seringkali ada kebijakan-kebijakan departemen head atau peraturan perusahaan yang baru yang tidak tertera di situ, itu suka tumpang tindih. Dan menurut Pak Ridwan ini kita harus bagaimana gitu
Padahal kan tetap satu, tetap kita sebenarnya bosnya kepada perjanjian kerja bersama. Baik, baik Pak. Ya memang Pak Ali begini ya. Ini suatu hal yang dilema menurut kita ya. Di satu sisi di momen-momen yang penting ini kita harus berkumpul dengan keluarga. Ya. Betul ya. Dan di satu sisi kita tahu bahwa perusahaan yang kita ini 24 jam terus berjalan. Hanya pada kesempatan Idul Fitri 17 Agustus itulah kesempatan kita akan melakukan shutdown secara besar-besaran. Sama, sorry saya potong, sama juga dengan kesempatannya teman-teman kita mudik pulang kampung. Betul. Ya kan? Jadi berbenturan. Ya. Di salah satu 5 posisi ini kita harus bisa menempatkan diri. Posisi itu yang menempatkan diri. Jadi ya kita menghimbau kepada atasan dan bawahan berbijaklah dalam mengatur hal ini. Di satu sisi kita juga menginginkan pada saat nanti setelah selesai berlebaran mereka bisa menjalankan produksi dengan lancar. Tidak mungkin kita akan melakukan perbaikan setelah lebaran. Ya, begitu kita running tiba-tiba mesinnya problem. Harus kita mundur sedikit 1 hari sebelumnya, kita periksa apakah mesin ini sudah hasil dari perbaikan yang kita lakukan ini bisa sesuai dengan harapan. Kadang-kadang di dalam satu mesin ini kita tambahkan mesin baru. Gak mungkin mesin baru itu kita langsung jalan Mas Bro. Perlu ada trial. Lihat commissioningnya seperti apa. Wet commissioning lah, dry commissioning lah. Disitulah kita minta pengertian dari teman-teman untuk bisa berpartisipasi dalam mensukseskan perusahaan juga. Toh tujuannya untuk kita semua, begitu. Ya. Pada akhirnya tujuannya ya untuk kelancaran produksi juga. Tapi yang penting sih buat kita gini Pak Ridwan. Ketika kita sudah membuat perjanjian kerja bersama, ada kebijakan dari departemen masing-masing. Kebijakan itu harusnya tidak keluar dari aturan. Tidak bertentangan dengan PKB. Segala sesuatunya bisa kita gitu. komunikasikan. Betul. Kita ada kepentingan, Bapak kita temukan. Sekarang kita caranya bagaimana mencari titik temu, gitu kan. Mungkin ada hal-hal yang tidak di dalam PKB kita berikan. Itu kebijakan larinya. Gitu kan. Itulah salah satu cara bagaimana kita bisa meminta mereka dengan ikhlas untuk hari-hari tertentu. Toh juga kita tidak selama Lebaran mereka itu harus hadir, kecuali memang jabatan tertentu yang kita sudah minta komitmen seperti engineering. Pada saat kita rekrut kita minta komitmen dia, pasti Lebaran tidak bisa akan pulang kampung. Dan dia harus siap gitu ya. Siap di situ dan dia sudah melakukan komitmen itu. Ya sudah, begitu. Nah inilah pasti dalam hidup itu pasti tidak ada yang sesuatunya itu mulus. Komunikasikan itu yang penting. Kalau mulus nggak ada seninya berarti. Nggak ada seninya. Aduh. Ya Pak. Ya gitulah. Terakhir pengen motivasi nih dari seorang Pak Ridwan Syah buat kita buat teman-teman juga, buat seluruh karyawan. Ya harus punya motivasi karena memang beliau ini kalau menurut kita ya berhasil lah dalam dunia hubungan industrial dengan karyawan kita. Motivasi Maria, Pak. Apa ya? Sebentar, saya coba ingat-ingat dulu. Bukan pantun, motivasi. Mungkin saya bukan jagonya pantun sih. Oke. Kalau boleh saya katakan, kita tuh dalam satu berorganisasi itu seperti kita mendayung kapal. Mendayung kapal. Dalam mendayung kapal ada satu arah tujuan yang kita ingin capai. Maka itu kita berusaha mendayung kapal sekuat-kuatnya untuk cepat sampai kepada tujuan. Begitu juga dalam kehidupan organisasi. Nah, mendayung kapal menuju ke tujuan itu dapat diartikan itu kita sendiri. Kita mempunyai tanggung jawab sebagai produksi. Mari kita buat produk yang terbaik sebaik-baiknya. Karena tujuan yang kita capai pada saat ini sesuai dengan misi yang kita sudah buat adalah menjadikan perusahaan ini terpercaya dan mempunyai nilai tinggi di orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal ini konsumen. Bagaimana konsumen itu percaya kepada perusahaan? Pak Ali bisa merasakan kan, kalau suatu saat Pak Ali tidak dipercaya oleh seseorang, rasanya itu apapun yang kita omongkan, apapun yang kita sampaikan itu sama sekali tidak ada. Begitu juga kita akan berusaha mencapai perusahaan ini menjadi perusahaan yang terpercaya, begitu. Jadi
Ada kalanya dalam mengelompok kapal ini ada kebocoran-kebocoran, ada sengaja dibolong-bolongin kapalnya supaya gimana. Itu tolong tidak dilakukan hal ini. Itu akan menenggelamkan kapal itu sendiri. Bareng-bareng. Tinggal tunggu waktunya. Bukan satu orang saja yang sengaja, tapi semua awak kapal ini akan juga. Siap. Mari kita bersatu untuk menuju ke sana. Dan ada istilah, kalau bisa sih jangan meludah di sumur air minum yang kita lakukan. Ya. Buatlah air minum kita tuh seenak mungkin, sejernih mungkin gitu loh. Luar biasa. Mantap ini. Kalau memang sudah tidak cocok lagi di kapal yang kita nakodai, cari kapal lain daripada membolongi kapal kita sendiri. Tapi tentunya dengan baik-baik juga Pak ya. Betul. Betul. Karena masuk datang baik-baik ya Keluar juga dengan baik-baik. Begitu Pak. Ini pesan terakhir buat yang rekan-rekan mau mudik ini Pak. Oh. Sepertinya ini pikiran-pikiran udah pada di kampung semua ini. Waduh. Sementara produksi ini masih terjalan. Baik. Pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir sih seperti mau kemana aja, ngomongnya jangan pesan terakhir ya, pesan-pesan lah. Buat yang teman-teman kita yang mau mudik. Terakhir. Siap. Ya, ini pesan-pesan buat adik-adik ya, teman-teman ya di lapangan ya. Ya. Mereka kan orang tua kan menginginkan kita tuh bersilaturahmi dengan kondisi aman, sehat, utuh ya, gitu ya, utuh gitu kan. Coba kita berusaha bagaimana kita mendatangi orang tua kita itu dengan kondisi yang sehat, wajah yang ceria, bisa memberikan sesuatu yang berharga buat orang tua kita gitu. Nah, ini pentingnya di sini. Langkah awal kita di sini menentukan kepada saat kita nanti bertemu dengan orang tua. Ya. Tolong konsentrasi bekerja. Tinggal sebentar lagi. Ya, Ya. beberapa hari lagi. Berapa hari lagi. Nah, pada saat itu selamat. Pada saat berkunjung ke orang tua, sungkem dan sebagainya, dan semoga kebahagiaan itu diterima. Dan nanti setelah kembali, punya semangat baru, gitu loh. Ya. Semangat yang tinggi. Bagaimana kita mendayung lagi nih kapal kita nih. Terus menuju ke tapi jangan kelamaan. Nah, itu dia. Kalau kelamaan juga sudah habis duluan, dikeluarin semuanya, sampah itu kan. Dikeluarin semuanya. Enggak. Dikeluarin, ini udah dikeluarin, giliran mau pulang nggak ada. Hati-hati teman-teman. Ya tolong jaga kondisi di lapangan ya sampai selamat dari mulai berangkat sampai kembali lagi ke pabrik. Kita menunggu semangat baru dari teman-teman semua. Semangat baru untuk Surindo yang lebih maju. Iya. Surindo maju, karyawan juga sejahtera dong. Iya. Itu kan buat kita beliau. juga buat apa sih kita? Kesejahteraan. Kesejahteraan lah. Surindonya harus sejahtera dulu. Betul. Baru kita bisa meminta kesejahteraan yang lebih bagus lagi kepada Pak Ridwan. Oke Pak Ridwan, baik. Jangan lupa kewajiban. Oh iya dong. Ya artinya kalau dengan memajukan itu ya harus dengan memenuhi kewajiban. Betul. Memenuhi kewajiban, perusahaannya sejahtera, ya baru kita meminta. Ya. Oke. Sepertinya Pak Ridwan juga sibuk nih teman-teman lagi. Oh ini juga kalau teman-teman tahu ya rilisnya pada saat jam istirahat saya disuruh seperti ini. Saking sibuknya Pak Ridwan bulan puasa istirahat bisa tidur podcast kita. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Ya, sama-sama. Semoga kita tetap menjalin hubungan industrial yang lebih baik lagi. Ya insya Allah Pak. Ya, apa yang sudah kita lakukan baik, ya sedikit naik kadang turun dari biasa Pak Ridwan ya. Kita tetap hubungan industrialnya mudah-mudahan terjalin dengan baik lagi. Begitu teman-teman, luar biasa hari ini. 30 menit tapi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada waktu lagi karena ini sibuk banget Pak Ridwan. Jangan lupa yang belum subscribe apa sih namanya? Terus komen, like, and share ya, loncengnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ridwan. Terima kasih Pak. Yo.